Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama-sama pada latihan fisika pada chapter 7 atau pertemuan ke-7. Kita masih membahas soal-soal fenomena kuantum pada teori Planck. Ya. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa dalam memahami fenomena kuantum. Kita bahas pada soal yang pertama. Hitunglah energi foton cahaya dari foton yang memiliki panjang gelombang 6500 angstrom. Ini tetapan H dan C ya. Maka kita harus menghitung dengan persamaan tetapan Planck. Panjang gelombangnya 6,5 kali 10 pangkat negatif 7 meter ya. Maka E sama dengan HC dibagi dengan lambda. Ini tetapan Planck, persamaannya demikian. Maka 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 kali 3 kali 10 pangkat 8, 6,5 kali 10 pangkat negatif 7. Maka 19,89 dibagi 6,5 ini adalah 10 pangkat negatif 19, hasilnya 3,06 kali 10 pangkat negatif 19 ya. Maka dalam satuan EV 1,91 EV. Ini pada soal nomor 1 demikian ya. Seperti pada chapter sebelumnya itu sudah dibicarakan ya. Frekuensi cahaya tampak 6 kali 10 pangkat 14 Hz. Tetapan Planck ya 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. Hitung energi foton cahayanya. Ini juga menggunakan tetapan Planck ya. Maka ya ini seluruhnya yang ada pada soal ya. Kemudian E sama dengan H dikalikan dengan F, maka 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 kali 6 kali 10 pangkat 14 hasilnya 39,78 kali 10 pangkat negatif 20 Joule. Hasilnya dalam EV 2,486 EV. Jadi tetapan Planck memiliki persamaan yang sederhana ya. Maka kita mudah menyelesaikannya. Inilah pada soal nomor 2. Soal nomor 3. Energi foton sinar gamma adalah 10 pangkat 8 EV. Ini adalah 1 EV ya. Menjadi dalam satuan Joule ada 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. H 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. Hitung panjang gelombang sinar gamanya ya. Maka E-nya 10 pangkat 8 EV, lambdanya berapa? Maka H-nya C itu masing-masing sudah ada di dalam soal. Kita lihat bahwa E sama dengan HC dibagi dengan lambda. Maka ya lambdanya itu sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 ya. E-nya ini 10 pangkat 8 kali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 ya. Ini adalah persamaannya tadi ya, yang di sini ya. Sehingga 19,89 kali 10 pangkat negatif 26 dibagi 1,6 kali 10 pangkat negatif 11. Maka 1,243 kali 10 pangkat negatif 14 meter. Dalam satuan angstrom adalah ya, ini 1,243 kali 10 pangkat negatif 4 dalam satuan angstrom. Ini yang kita inginkan, ternyata panjang gelombangnya
dalam satuan angstrom saja menjadi sangat kecil, sehingga memiliki energi sangat besar. Kita lihat pada soal nomor 4. Jika sebuah pemancar radio berdaya 1000 watt memancarkan foton tiap detiknya 5 kali 10 pangkat 20 buah, hitunglah energi untuk satu fotonnya. Ini tetapannya mengikuti adalah H dan C, ya. Maka ini P-nya 1000 watt, N-nya 5 kali 10 pangkat 20, ya. Berapakah energinya? Ya, sekarang kita lihat pada pemancarnya. E sama dengan P kali T, ya. Kemudian E sama dengan P, ya. Kemudian, ya, karena dikalikan 1 maka E sama dengan P. Sekarang pada foton, ya, E sama dengan NHF, ya. E sama dengan NHF. Maka dengan demikian, ya, N-nya, E-nya yang ini, ya, itu sama dengan NE fotonnya. Jadi yang ini sama dengan NE foton, kan itu. Maka dengan demikian persamaannya, kesimpulannya adalah P sama dengan NE dikalikan dengan fotonnya, ya. Maka NE fotonnya, maka sama dengan E fotonnya itu sama dengan P dibagi dengan N. Jadi dari pemancar kemudian fotonnya, kesimpulannya E foton sama dengan P dibagi dengan N. Maka 1000 dibagi 5 kali 10 pangkat negatif 20. P-nya sudah ada 1000, N-nya 5 kali 10 pangkat 20. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 18 Joule. Atau dalam satuan EV adalah 12,5 EV. Jadi pada waktu pemancarnya memakai daya 1000 watt, maka menemukan 12,5 dalam satuan EV. Ini pada soal nomor 4, demikian, ya. Kemudian pada soal nomor 5. Manakah pernyataan ini yang tidak menggambarkan teori kuantum Planck? Yang A, cahaya terdiri dari paket-paket energi. Tidak semua foton merupakan gelombang elektromagnetik. Energi dalam satu foton E sama dengan Hc per lambda. Kecepatan foton sama dengan kecepatan cahaya. Efek fotolistrik merupakan teori kuantum Planck. Ya, kita lihat, ya, mana yang merupakan teori kuantum Planck. Foton merupakan partikel dari gelombang elektromagnetik, sehingga tidak pernah ada foton yang bukan gelombang elektromagnetik. Berarti nomor B sudah dikatakan salah, ya. Maka dengan demikian, ya, teori Planck hanyalah membahas energi radiasi yang bersifat diskrit oleh benda hitam, belum sampai ke gelombang elektromagnetik secara keseluruhan. Maka dengan demikian, ya, yang tidak sesuai itu adalah jawabannya B. Ya, ini. Nah, ada foton yang bukan, ya. Tidak pernah ada foton yang bukan gelombang elektromagnetik. Itu soal nomor 5. Kemudian soal nomor 6. Ya. Pada soal nomor 6, energi yang diserap atau yang dipancarkan oleh sebuah benda dinyatakan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut dengan foton. Pernyataan yang ini disampaikan pertama kali oleh siapa? Albert Einstein, kemudian Wilhelm Wien, kemudian Max Planck, kemudian Arthur Compton, ya, kemudian Louis de Broglie. Mana kalimat ini yang pertama kali diucapkan atau sebagai teori yang pertama kalinya? Maka kita lihat, ya, pada tahun 1900 Max Planck, ya, pada spektrum radiasi benda hitam, getaran molekul yang dipancarkan atau yang memancarkan radiasi hanya dapat memiliki satuan-satuan energi diskrit yang disebut dengan kuanta atau foton. Maka yang menemukan pertama kali adalah yang C, ya. Itu yang soal nomor 6. Soal nomor 7.
pada tabung sinar X bekerja beda potensial 6000 kV. Hitung panjang gelombang sinar X-nya. Di sini sudah ada E, ya, muatan elektron, massa elektron, dan tetapan Planck. Maka V-nya sama dengan 60 kV atau sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 volt. Berapakah panjang gelombangnya? Ini tetapan yang mengikutinya. E sama dengan HC dibagi dengan lambda. Maka E sama dengan EV, ya. Sehingga lambda sama dengan HC dibagi dengan EV. Sehingga 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 kali 3 kali 10 pangkat 8, ya. 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kali 10 pangkat 4. Hasil yang atas 19,8 yang ini, ya. 19,8 kali 10 pangkat negatif 26 dibagi 9,6 kali 10 pangkat negatif 15. Maka ketemunya 2,07 kali 10 pangkat negatif 11 dalam satuan meter atau dalam satuan angstrom 0,207 dalam satuan angstrom. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 7. Maka kalau menggunakan beda potensial, ini EV-nya mengganti dari E, ya. Maka kita menemukan panjang gelombangnya sebesar 0,207 angstrom. Jadi inilah keseluruhan dari 1 sampai 7 sebagai bentuk-bentuk latihan mandiri untuk mempermudah kita memahami fenomena kuantum. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.